Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia pembelajaran sosiologi kelas 12 IPS semester ganjil. Kompetensi dasar pada kelas 12 ada 5 KD. 5 KD itu akan dipadatkan dalam satu semester. Untuk itu diharapkan Ananda memotivasi diri untuk belajar mandiri, karena keadaan kita sekarang ini kita tidak bisa terlalu detail menayangkan atau menyampaikan materi. Kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial. Kompetensi dasar 4.1 menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditemukannya. Tujuan pembelajaran kita dituangkan dalam 1 KD yang bisa Anda baca pada slide ini. Indikator pertemuan 1 dan 2 adalah 3.11 menguraikan tentang hakikat, perspektif, dan filosofi perubahan sosial. 3.12 menyimpulkan pengertian perubahan sosial. 3.13 menerangkan ciri-ciri perubahan sosial. 3.14 menguraikan proses perubahan sosial. 3.15 membandingkan perbedaan perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan serta menghubungkan perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. 3.16 membandingkan teori-teori perubahan sosial dalam kajian analisis. Sedangkan indikator untuk keterampilan ada 6 juga, Anda bisa lihat nanti di slide. Integrasi nilai agama dan nilai budaya adat Minangkabau pada KD 3.1. Integrasi agama dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Makna dari sepenggal ayat di atas adalah bahwasannya setiap kita pasti mengalami perubahan dan harus berusaha untuk melakukan perubahan. Integrasi BAM, takali aya gadang, takali tapien barubah. Maknanya, implementasi perubahan harus mengejar keteraturan agar perubahan tidak menuju pada kemunduran atau regres. Setiap peristiwa besar yang terjadi akan terjadi pula perubahan tatanan sosial. Mari kita analisa keterkaitan antara manusia, masyarakat, dan perubahan sosial. Siapa itu manusia? Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia adalah anggota masyarakat yang terdiri dari kumpulan-kumpulan individu. Ketika manusia sebagai anggota masyarakat melakukan suatu perubahan, otomatis masyarakat akan menjadi berubah. Masyarakat yang melakukan perubahan itulah yang disebut dengan perubahan sosial. Hakikat perubahan sosial, kalau dilihat dari arti hakikat yang tertuang pada Kamus Bahasa Indonesia, hakikat itu adalah pada dasarnya atau pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Karena pada dasarnya manusia senantiasa akan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Perubahan merupakan kodrat yang dialami oleh tiap-tiap manusia dalam kehidupannya. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang berpikir. Kemudian kebutuhan manusia itu semakin lama semakin kompleks, tuntutan zaman, serta pada dasarnya setiap manusia mempunyai sifat bosan atau kebosanan yang pada akhirnya akan mendorong manusia untuk melakukan perubahan. Perspektif tentang perubahan, yang arti perspektif itu sendiri adalah suatu gambaran atau cara tentang sesuatu. Perspektif tentang perubahan sosial diantaranya 1. Perubahan selalu terjadi di mana saja, bahkan dapat dikatakan tidak ada yang abadi kecuali perubahan tersebut. 2. Perubahan bersifat universal, yaitu di mana saja, kapan saja, serta dihadapi oleh siapa saja.
3. Reaksi terhadap perubahan berbeda-beda, karena itu yang harus diperhatikan adalah pemahaman mengenai proses perubahan, reaksi terhadap perubahan, dan cara memanajemen reaksi tersebut perlu dicermati secara efektif terutama oleh seorang pimpinan. Filosofi perubahan ada 4 yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan, yaitu 1. Filosofi siklus kehidupan, di mana perubahan terjadi secara alamiah seperti halnya daur kehidupan. 2. Filosofi evolusi berpendapat bahwa perubahan terjadi melalui siklus berkelanjutan, yaitu variasi atau munculnya bentuk-bentuk baru, seleksi, terjadinya proses seleksi alam, dan retention itu menjaga eksistensi. 3. Filosofi dialektika berpandangan bahwa manusia dilahirkan berbeda-beda. Pluralisme ini di samping mendorong kerjasama juga berpotensi menimbulkan konflik, dan dalam konflik inilah proses dialektika terjadi. 4. Filosofi teologi berpandangan bahwa perubahan dipicu oleh munculnya visionary leader, pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan sehingga dirumuskanlah tujuan secara jelas dan sistematis. Pengertian dari filosofi itu sendiri adalah suatu pemikiran atau kerangka berpikir yang kritis yang nanti merupakan suatu gambaran dari pemikiran tersebut. Pengertian perubahan sosial secara umum, adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan baru. Suatu perubahan sosial akan mempengaruhi sistem sosial, struktur, nilai, sikap, serta perilaku individu dan kelompoknya. Pengertian perubahan sosial menurut pendapat para ahli, menurut Mursyid Sukma Atmaja, perubahan sosial adalah perubahan segala aspek kehidupan sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupakan suatu tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan. Menurut Wilbermore, perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat, hubungan sosial, atau keseimbangannya. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, perubahan sosial adalah variasi cara hidup yang telah diterima baik karena kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara umum, kecenderungan suatu masyarakat untuk berubah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. 1. Rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. 2. Timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. 3. Kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri. 4. Adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. 5. Banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia berusaha untuk mengatasinya. 6. Tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. 7. Sikap terbuka dari suatu masyarakat terhadap hal-hal yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. 8. Sistem pendidikan yang dapat memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk meraih masa depan yang lebih baik.